giliran kamu. Lawan aku. Kesini menemukan kita. Saya takut. Iya kak, saya juga takut. Sudah. Kalian jangan kemana-mana sebelum aku kembali, ya? Dan jangan berisik. Aku mau kesana sebentar. Kalian jangan kemana-mana, ya? Tunggu sebentar. Ada jahat, lawan aku. Ayo lawan aku.
kami dari kadal raksasa itu. Iya, sama-sama. Oh iya, kalianlah yang harus menceritakan kepada guruku apa yang kulakukan pada desa kalian. Mau? Ya, aku senang mendengar kamu telah memanfaatkan kelebihan kamu untuk menghancurkan kadal raksasa Baurekso yang selama ini menteror desa ini. Tapi apakah karena itu aku harus menjadikanmu murid terbaik? Tentu saja iya dong, guru. Siapa yang mau bersusah-susah ke desa terpencil di kaki bukit kalau bukan si murid yang terbaik ini, guru? Aku rasa semua itu hanya karena kesenangan berpetualang dan berkelahimulah yang membawamu sampai ke sana. Loh, salahkah saya, guru, kalau saya gemar berkelahi dan berpetualang? Ingat, Pening, ilmu dan kesaktian yang aku berikan kepadamu bukan untuk berkelahi, tapi hanya untuk bela diri. Loh, tapi guru, buat apa kita punya ilmu bela diri kalau bukan untuk berkelahi, guru? Maaf, guru, ada tamu dari kota. Tamu dari kota? Siapa? Iya, Raden Mas Cokro, pemilik pabrik dan perkebunan teh. Oh, di mana beliau sekarang? Ada di depan. Baik, saya akan menemui beliau. Iya, silakan, guru. Mudah-mudahan pengusaha perkebunan itu mencari jagoan ke sini. Ini kesempatan terbaikku. Aku akan menunjukkan pada pengusaha itu. Ayo, kalian ikut aku. Yuk. Saya mengerti, Pak Cokro. Untuk itu, kalau kita mencari siapa yang terbaik, saya rasa kita harus mengadakan adu tanding. Karena saya mempunyai 4 murid terbaik dalam perguruan saya. Bisa keempat-empatnya diperkenalkan pada saya? Oh, tentu saja bisa. Kalau begitu, suruh mereka ke sini. Baik. Sekarang kamu panggil Pening, Pengging, Tanggon, dan Tangguh. Baik, guru. Ya. Saya di sini, guru. Kamu. Siapa dia? Dia salah seorang murid terbaik saya. Namanya Jaga Pening. Sayalah yang terbaik. Mereka ini saksinya. Saya pernah mengalahkan kadal raksasa yang mengganggu desa mereka. Bagus kalau begitu. Tapi saya ingin melihat ketiga lainnya. Iya, baik. Hei, kenapa kamu bengong? Cepat panggil Pengging, Tanggon, dan Tangguh. Baik, guru. Permisi. Guru, boleh saya bertanya, guru? Iya, ada apa? Apa perlu adu tanding ini diadakan? Untuk melihat siapa yang terbaik, tentu tidak ada salahnya. Iya sih. Tapi nanti kalau ada yang cedera bagaimana? Dalam hal ini, tidak perlu ada yang cedera, Pening. Ini, guru. Hormatkan, guru. Ya. Perkenalkan, beliau adalah Raden Mas Cokro, pengusaha besar perkebunan di daerah ini. Dan beliau sedang mencari kepala keamanan untuk perusahaannya. Untuk itu, kalian berempat harus adu tanding supaya Raden Mas Cokro bisa menentukan pilihannya. Baik, guru. Mari kita ke tempat latihan. Mari. Mari. Inilah pemenangnya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamulah yang kuat. Selamat. Maaf ya. Pengging, maju. Jaga Pening, maju.
giliran kamu. Lawan aku. Kalian lihat sendiri. Aku yang terkuat di antara kalian. Saatnya aku menentukan pilihan. Silakan. Tanggulah yang kupilih. Saya? Ya, kamu. Kamu yang kupilih. Apa? Bagaimana dengan saya? Kan saya pemenangnya. Bukan yang menang yang aku pilih, tapi siapa yang paling bersih dalam adu tanding. Lalu, kenapa Tangguh yang Bapak pilih? Tangguh mempunyai jiwa bersih dalam bertanding. Dia punya jiwa kesatria. Alah, jiwa kesatria. Dia hampiri temannya yang kalah. Dia nyatakan penyesalannya karena terpaksa harus mengalahkan Tanggur. Tapi kamu malah mengejek yang kalah. Kamu sesumbar. Kamu bertepuk dada. Seakan-akan kamu yang paling kuat dari yang lain. Tapi memang kenyataannya saya yang paling kuat di sini, Pak. Bukan yang paling kuat yang aku pilih, tapi yang memiliki jiwa kesatria. Guru, izinkan aku membawa Tangguh, ya? Baik, dengan senang hati. Tangguh. Iya, Guru. Siapkan pakaianmu. Hari ini juga kamu ikut Pak Cokro. Baik, Guru. Kalau begitu, keperluanku sudah cukup, Guru. Aku pamit. Silakan. Mari. Baik. Ayo. Guru, saya protes, Guru. Saya protes. Protes. Mari, Tangguh. Iya, saya protes, Guru. Kenapa Guru tidak mendukung saya menjadi kepala keamanan? Malah Guru mendukung Tangguh. Kamu sudah dengar sendiri. Kenapa Raden Mas Cokro memilih Tangguh daripada memilih kamu? Tapi di mana-mana, Guru, yang menanglah yang bakalan dipilih. Tapi kenyataannya, Raden Mas Cokro tidak memilih kamu, Jakapaneng. Kamu harus tahu diri dan sadari kesalahanmu. Renungkan itu. Tapi, Guru, Manis, sebaiknya kalian pulang ya. Iya, tapi... Kamu sini. Guru, tunggu, Guru. Jawaban Guru tidak memuaskan saya. Dengan apa aku harus memuaskan kamu, Jakapaneng? Mumpung Raden Mas Cokro masih di depan gerbang, Guru, tolong katakan padanya bahwa sayalah yang harus menjadi kepala keamanan perkebunannya. Dan saya siap menjadi ujung tombak keamanan perkebunannya, Guru. Kamu tidak akan pernah menjadi ujung tombak, Jakapaneng. Kenapa Guru bilang seperti itu? Ya, mungkin kamu memang pandai untuk berkelahi, tapi otakmu tumpul. Ibarat pisau. Kamu tidak lebih dari sekedar pisau dapur. Kalau saya hanya senilai pisau dapur, untuk apa saya menjadi Jakapaneng murid sang Guru? Lebih baik saya menjadi pisau, biar papa saya jauh dari perkelahian, Guru. Jadi kamu benar-benar ingin menjadi pisau dapur? Ya, lebih baik saya menjadi pisau dapur daripada saya menjadi pendekar. Jangan menyesal kalau akhirnya benar-benar kamu menjadi pisau dapur seperti yang kamu inginkan. Jadilah kau pisau dapur. Iya. Jadi ini wujudmu yang sebenarnya, Jakapaneng? Seekor naga? Ya, Guru. Akulah Siluman Naga. Aku sengaja berguru padamu agar kamu satukan aku dengan manusia. Tapi kamu menolak. Tidak. Kamu bukan naga, Jakapaneng. Kamu pisau dapur. Jadilah kamu pisau dapur seperti yang kamu inginkan.
kau telah membunuhku, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan ke wujud manusiamu. Kecuali ada seorang gadis perawan yang melangkahimu atau memangkumu. Itulah sumpahku. Titipkan pisau jelmaan naga ini kepada Ki Wonoboyo, karena hanya dialah yang mampu menjaga pisau ini. Ki Wonoboyo, Guru. Iya. Dan sampaikan apa pantangannya. Apa pantangannya? Simpan baik-baik pisau itu. Dan jangan sampai dilangkahi atau dibangku oleh seorang gadis yang masih perawan. Tapi bagaimana kalau sampai dilanggar, Guru? Perawan itu akan hamil dan kembali melahirkan naga bersayap yang akan membunuh siapapun yang dianggap sebagai musuhnya. Baik, Guru. Akan saya sampaikan pesan Guru pada Ki Wonoboyo. Ayo, angkat ke dalam. Ayo cepat. Ayo cepat bawa ke dalam. Untuk menghormati sang guru yang juga pernah menjadi guru saya terima pisau dapur ini menjadi pisau saya. Terima kasih banyak, Ki Ageng. Karena Ki Ageng telah membebaskan saya dari tanggung jawab yang berat ini. Ya, dan kamu jangan khawatir. Saya akan berusaha menjaga pisau ini sesuai dengan pesan beliau. Iya, saya juga percaya Ki Ageng dapat menjaga dan merawat pisau tersebut sesuai dengan harapan sang guru. Ki Ageng, kalau begitu saya permisi kembali ke perguruan. Sekali lagi terima kasih banyak, Ki Ageng. Selamat jalan. Hati-hati di jalan. Naga bersayap. Oh, aku tahu. Pada saatnya nanti, pisau ini akan menjadi senjata pusakaku.
saudara-saudara, bersih desa yang kita selenggarakan setahun sekali ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Yang laki-laki membetulkan saluran air yang rusak, memperbaiki gorong-gorong, memperbaiki tanggul, dan menambal jalan yang berlobang. Mungkin perempuan bisa memasak, dibantu oleh istri saya. Dan para remaja putri mungkin bisa ikut membantu juga. Mudah-mudahan bersih desa ini bisa berjalan dengan baik, dengan semangat gotong royong. Betul. Bisa kita mulai? Bisa. Ayo ibu, kita mulai masak. Mari Pak. Iya, mari. Potongnya kecil-kecil aja, tomatnya juga sekalian ya. Oh ya, tolong ya, airnya dulu ya. Aduh, aku nggak bawa apa-apa. Gimana ya? Pinjam pisau aja sama Ki Wonoboyo. Lagian kan rumahnya nggak jauh dari sini. Cukup nggak duitnya? Ya cukup lah. Oh, cukup. Bagus sekali ibu. Potongnya jangan kayak gitu. Potongnya kayak gini-gini. Sari, tunggu. Kamu kemana? Mau ke rumah Ki Wonoboyo minjem pisau, Pak. Kamu harus hati-hati. Walaupun Ki Wonoboyo itu masih muda, dia pemimpin di Mangir ini. Jangan sampai dia tersinggung. Ya enggak lah, Pak. Lagi pula kan Sari pinjam buat bersih-bersih desa juga. Ya kan? Ya sudah, terserah kamu. Hati-hati ya. Ya, pergi dulu, Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, saya mau pinjam pisau ada? Apa? Kau mau pinjam pisau padaku? Iya, bener Ki. Siapa yang menyuruh mau pinjam ke sini? Gak ada yang nyuruh Ki, saya sendiri. Gak ada yang nyuruh? Iya, benar. Kelihatannya melalui garis cantik ini, pisau dapur titipan sang guru akan menjadi pusakaku. Baiklah, akan kupinjamkan pisau itu pada gadis ini. Maaf, gimana Ki? Aki belum menjawab permohonan saya. Boleh nggak? Iya, boleh, boleh. Iya Ki, makasih ya Ki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi apabila aku pinjamkan kamu pada gadis cantik itu. Tapi apapun yang terjadi, aku harap kebaikanlah yang kupetik. Sari, yang harus kamu ingat Sari, jaga baik-baik pisau dapur ini, jangan kamu pangku. Terlebih lagi kamu langkai. Iya Ki, akan saya ingat-ingat. Iya, sudah kamu boleh pergi. Makasih Ki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari, dapat Pak. pinjaman pisaunya. Dapat ini? Ya sudah, satu lagi. Dapur butuh tenaga kamu, ya? Ya, ya Pak. Ya. Kita Wongso, tadi lihat gak? Lihat apa? Pisau yang dipegang Sari, bercahaya. Oh, itu kan pisau Ki Ageng Wonoboyo. Oh, pisau Ki Ageng tuh. Dia tuh gak aneh. Ya sudah, ayo. Ayo. Masak ini ya. Nah, yang ini bener nih. Sari, urusan masak sudah di... Oh. Kupas pisang aja ya, bikin kerak pisang. Oke. Ibu-ibu, Bu, ya. Sini.
Sari, kamu kenapa, Sari? Sari, kamu kenapa, Sari? Sari, kamu kenapa, Sari? Sari, kamu Sari, kamu kenapa, Sari? Sari, ibu ada yang tahu Sari kenapa enggak? Sari, bangun, Sari. Tadi saya lihat pisau yang dibawa Sari itu bersih dan lenyap, Bu. Terus, lalu setelah itu Sari pingsan dan kejang-kejang begini. Ya udah, kalau nggak mau bawa Sari ke kamar. Gak usah, biar saya bawa pulang. Iya, Pak. Tapi Sari pingsan, Pak. Pasti pisau yang bawa Sari hilang ya? Iya. Aduh, pisau itu milik Ageng Mangir. Dia pingsan gara-gara itu. Lebih baik aku bawa ke Ki Ageng Mangir. Ya nggak apa-apa. Kalau keinginan kita Liwangsu nggak apa-apa. Ayo saja kita bawa ke Mangir. Iya. Awas, hati-hati. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi, Ki. Iya, Apa maksudnya? Sari telah melanggar pantangan. Melanggar pantangan? Dia telah memangku pisau yang kupinjamkan. Memangku pisau yang Ki pinjamkan? Apa maksudnya, Pak Lurah? Dan itu adalah pantangan yang harus dipatuhi. Kamu melihat Sari memangku pisau itu? Ibu sih yang ngeliat sendiri sih, Pak. Tapi ibu-ibu yang ada di dekat dia ngeliat pisau yang dipakunya itu nyala berpijar-pijar, Pak. Itu adalah bukti kalau Sari telah melanggar pantangannya. Maksud Aki bagaimana? Bagaimana dengan putri saya? Dia hamil, Pak. Hamil? Oh. Bagaimana mungkin, Ki? Sari hamil, Ki Ageng? Iya, Anak saya itu masih gadis, Ki. Dan belum menikah. Apa kata orang nanti, ya? Kalau anak saya hamil? jangan khawatir. Karena kesalahan ini juga berasal dari saya, maka saya akan ikut bertanggung jawab. Lalu, apa yang akan Ki Wonoboyo lakukan? Apa? Saya akan menikahi Sari menjadi istri saya, supaya orang-orang tidak ribut lagi kalau melihat Sari sedang hamil. Apa? Aki akan menikahi anak saya? Yang orang biasa ini, Ki? Benar kita Liwangsu. Dan jadikan hari bersih desa ini sebagai hari pernikahan saya dengan anakmu, Ki. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Saya ucapkan beribu terima kasih. Terima kasih, Ki. Iya. Terima kasih. Kanda, Kamu kenapa? aku gak apa-apa. Kamu lama sekali berdiri di luar sini. Ada apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Beneran. Kamu kangen sama bapakmu ya? Tidak, Kanda Wonoboyo. Jangan bohong. Saya nggak bohong. Kamu sering mengigo dan manggil-manggil bapakmu kalau kamu sedang tidur. Kamu pasti rindu sama bapak. Bapak yang sangat sayang sama kamu. Maafin Sari, Kanda. Iya, akhir-akhir ini Sari sering teringat sama Bapak. Dulu, waktu Sari serumah sama Bapak, Sari yang merawat Bapak. Tapi setelah Sari di sini, Bapak sendirian. Apalagi Ibu meninggal sewaktu melahirkan Sari. Kasihan Bapak. Kalau kamu kasihan sama bapak, kenapa nggak kamu ajak bapak tinggal di sini sekalian? Boleh, Bapak tinggal di sini. Kenapa tidak? Benar. Benar. Bawalah bapak kemari. Kanda benar-benar mengizinkan. Pekan depan, aku akan pergi Sari. Dan aku akan pergi dalam waktu cukup lama. Kanda mau kemana? Kanda mau menyepi sementara untuk bertapa. Hah? Bertapa? Iya, dan itulah kenapa sebabnya akan sangat tepat sekali kalau bapakmu tinggal di sini. Dan dia akan menjaga kamu. Tapi saya yakin Bapak pasti sangat senang tinggal di sini menunggu Sari. Iya, Tapi sudahlah. Kalau begitu, besok ke Jalan Tirto akan menjemputnya. Sekarang kamu tidur dulu. Jangan lama-lama menghirup udara malam. Kasihan bayimu. Ya? ya Kanda. Tadi Kanda bilang
Kanda akan menyepi untuk sementara. Iya, Berapa lama? Kanda nggak bisa memastikan. Emangnya Kanda mau pergi kemana sih? Kanda akan pergi ke Muara Kaliprogo. Hah? Muara Kaliprogo? Iya, Terus kalau misalnya Sari melahirkan, Kanda nggak ada, gimana? kalau bayi ini lahir dan aku belum pulang. Kalau bayi ini sampai bertanya di mana bapaknya, kamu katakan saja aku di Muara Kaliprogo. Tapi ku harap aku sudah kembali ke Mangir sebelum bayi ini menanyakan keberadaanku. Iya, Sari juga berharap demikian. Bagaimana kalau ditutup saja? Iya, akan saya tutup. Berdoa sajalah, nggak usah mundar-mandir. Bayi naga! Ibu, awas bu, berikan pada saya! Berikan pada saya, cepat berikan pada saya! Ini! Tidak bu! Bayi naga! Tidak mungkin! Maafkan saya tidak bisa melanjutkan! Ayo pulang! Ini tidak mungkin! Bagaimana dengan cucu saya? Maafkan saya! Saya tidak bisa melanjutkan! Tidak dapat melanjutkan. Bagaimana maksudnya? Itu dia melahirkan bayi naga. Iya. Sari, benar. Bayi itu yang kamu lahirkan. Iya pak. Apa kamu tidak salah, Sari? Kamu yakin bayi naga itu betul-betul anak kamu? Iya pak. Kayaknya sih cowok dia. Iya. Kenapa ya? Ada apa bu? Itu istri Kimono Boyo melahirkan seekor naga. Iya. Apa? Kau yang dilahirkan bayi naga? Iya benar. Itu kalian berhati-hatilah. Ya. Ngaco Bu Bidan ini. Masa istrinya Kiwono Boyo melahirkan bayi naga? Kalau kalian tidak percaya, kalian lihat sendiri. Ayo lihat sendiri. Ya udah lihat sendiri. Kalau begitu, ayo teman-teman kita lihat bayinya. Masa bayi yang dilahirkan bayi naga? Ya udah, Bu Bidan ini. kamu tinggal aja ya. Ngaco, Ayo. ngawur deh. Ayo. Kamu tidak kecewa punya anak naga seperti itu? Enggak pak. Apa kata Kiwono Boyo kalau dia tahu anaknya seekor naga, Sari? Sari yakin Kanda Wonoboyo sudah tahu kalau bayi yang akan saya lahirkan ini bayi naga. Kenapa kamu bilang begitu, Sari? Karena sebelum Kanda Wonoboyo pergi, dia pesan sama Sari kalau Sari harus wanti-wanti dan gak boleh kaget kalau bayi yang Sari lahirkan tidak berwujud manusia. Jadi dia Tapi Bapak jangan khawatir. Nanti kalau darah yang ada di dalam tubuh ini sudah Sari usap semuanya, bayi ini akan berwujud manusia. Lihatlah Pak, sesuai kata Kanda Wonoboyo, wujudkanlah wujud aslimu. Pak, lihat Pak, bayiku. Pak, lihat Pak. akhirnya bayimu berubah jadi manusia, Sari. Syukurlah kalau begitu. Pak, lihat ini Pak. Nggak apa-apa. Anggap saja ini sebagai tanda lahir. Hah? Lihat, di sini juga ada. Iya, nggak apa-apa, Sari. Nak, itu kakek. Ayo. Cepat. Ayo.
Hah? Anu Ki, kalian pasti ingin melihat bayi yang baru dilahirkan itu kan? Iya Ki. Iya Ki. Bilang apa? Bidan itu pada kalian. Bilang apa? Bilang anu Ki. Anu Ki. Bilang apa pada kalian? Sudah Ki. Apa benar kalian ingin melihat cucuku? Iya. Ayo masuk. Ayo cepat. Iya Ki. Nah, sekarang kalian lihat sendiri. Ini cucuku. Ternyata cakep ya. Bayinya cakep sekali, Bu. Cakep sekali tuh. Selamat malam para penjaga malam. Malam, Bu. Selamat juga atas kelahirannya, Bu. Iya, terima kasih. Bayinya? Iya, nanti. Ya sudah ya, cukup. Silahkan keluar. Iya kan? Iya. Ayo. Sembarangan aja, Bu Bidan. Anak sehat begitu, kok dibilang naga? Iya, itu. Terlaluan bidan itu. Ngaco ngomongnya. Apa lagi? Tunggu. Bilang apa bidan itu pada kalian? Katanya apa? Katanya Ibu Sari melahirkan bayi naga. Kurang ajar. Benar Ki. Bidan itu bisa bicara yang tidak kemana-mana Ki. Sekarang bagaimana Kang Mas? Ya sudah, sebelum terlambat, panggil bidan itu kemari. Dan dia lihat sendiri sekarang cucuku bagaimana. Tolong Ki, cepat. Ya, lebih baik begitu. Kalian semua ikut aku. Ayo, Ki. Ayo. Hei, sayang. Hei. Kenapa bayimu berubah jadi naga? Nggak tahu, Pak. Dan mau kemana dia? Bayi itu tiba-tiba berubah menjadi bayi naga setelah mendengar pengakuan penjaga malam tadi. Kalau bidan bercerita, bayi yang saya dilahirkan ini adalah bayi naga. Berarti kamu mendengar pengakuan penjaga malam itu? Walaupun itu tertutup? Iya, Pak. Celaka, Gimana ini, celaka. Pak? Kenapa? Berarti bayi nagamu mengejar bidan dan pembantunya, Sari? Aduh, Pak, terus ini gimana? Entahlah, Sari. Aduh, Pak. Aduh, cepat. Cepat, kita harus cepat sampai ke rumah. Seharusnya kau rahasiakan kelahiranku, bidan. Mau apa kamu? Mau apa? Kenapa para penjaga malam itu kau beritahu kalau ibuku melahirkan bayi naga? Tabi! Coba sebagian lihat sana. Ya, Ki. Lihat apa itu? Itu. Apa itu ya? Coba kita ke sana. Awas, hati-hati. Ki, itu bidannya Ki. Ayo, Ki. Iya, ayo Ki. Iya, ini mereka Ki. Iya, betul. Ini bidannya Ki. Kan benar, ini bidannya. Kenapa begini ya? Ini juga Ki. Ya sudah, ayo angkat. Ayo. Ayo cepat kamu. Celaka Sari, celaka. Kenapa, Pak? Ada apa? Kijaran Tirta melihatnya sendiri. Bayi nagamu itu telah membunuh bidan dan pembantunya. Bukan begitu, Ki? Ya, saya melihatnya walaupun hanya sekilas. Kalau memang itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya sudah, ini akan jadi rahasia kita bertiga. Tidak ada yang boleh membocorkannya. Ya, saya setuju. Saya juga setuju, tapi bagaimanapun juga, Kanda Wonoboyo harus tahu. Ya, pada saatnya nanti Ki Wonoboyo pasti akan tahu. Tugasnya sekarang, jaga baik-baik anaknya. Besarkan dia, agar berguna bagi tanah kelahirannya. Oh ya, Ki Wonoboyo ada pesan nama untuk anakmu? Tidak, Pak. Dia tidak pesan apa-apa. Tapi, aku akan kasih nama dia Lanang. Lanang. Bagus. Nama yang bagus. Lanang, anakku.
anak ini? Lanang! 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 Kamu lihat Lanang nggak? Dia Lanang tadi keluar, Bu. Aduh, kenapa nggak kamu larang? Sudah, tapi mana ada di antara kami yang sanggup menahannya, Bu? Yaudah. Sekarang tunjukkan kemana Lanang pergi. Bu, ke arah sana, Bu. Yaudah, Lanang! Juragan istri kemana ya? Bagaimana ini? Apa kita biarkan juragan istri pergi sendirian? Tidak. Salah satu dari kita harus ada yang ikut. Iya benar, salah satu dari kita harus ada yang mendampinginya. Tapi siapa? Oke, gua aja yang ngawal. Atau gua malu. Gimana? Nggak usah. Gini aja, biar gue yang ikut. Kalian tetap di sini. Kalau ada yang nanya, bilang gue yang ngawal ibu. Oke? Oke. Tunggu dulu. Seharusnya bukan Sari yang keluar rumah, tapi kalian. Maaf juragan, saya hanya bermaksud menyusul, mengawal. Ya sudah, biar aku saja. Gimana kita? Juragan marah lagi. Dia sudah mereka aku bergabung dengan kalian. Sudah diam. Jangan main terus. Aku kesini ingin bermain dengan kalian. Sudah jangan ketawa. Bagaimana kami mau berteman dengan kamu, sedangkan kamu anak naga? Apakah pantas anak manusia berteman dengan anak naga? Betul nggak teman-teman? Betul. Aku anak manusia, ibuku Sari. Tapi siapa bapakmu? Bapakku memang sudah tidak ada. Tapi aku anak manusia. Pasti bapakmu naga atau ular. Kenapa tanganmu bersisik? Betul kan teman-teman? Betul. Apa lo? Apa lo? Di sini baik-baik. Aku ingin berteman dengan kalian. Tapi kenapa kalian menghina terus? Apa lo? Apa? Manusia bersisik. Kayaknya mau berantem nih. Iya, berantem. Jangan salahkan Lanang, Bu. Jangan salahkan Lanang. Lanang ingin berteman dengan mereka. Tapi mereka menghina terus. Bukan Lanang, Bu. Sudah, biarkan Lanang pulang duluan. Nanti kita bicarakan di rumah. Ayo. Lanang, kamu kesal sama ibu, nak? Kesal sama kakek, iya? Enggak, Bu. Lanang kesal sama diri sendiri. Kesal sama diri sendiri? Iya. Kenapa Lanang yang harus bersisik? Dan kenapa Bapak tidak ada di rumah ini? Lanang dengarkan ibu, nak. Lanang. Ini belum saatnya, ya? Terus kapan, Pak? Dia selalu menanyakan bapaknya. Iya, percayalah. Sekarang belum saatnya. Kapan? Kapan saya bisa menjawab pertanyaan Lanang? Kapan, Pak? Nanti. Pasti. Apa yang nanti, Bu? Apa yang belum saatnya, kek? Lanang tidak mengerti. Ya sudah, biar Bapak yang bicara. Lanang, kamu kan masih kecil. Nanti kalau kamu sudah dewasa, pasti kamu akan bertemu bapakmu. Tapi... Sudah, percayalah. Begitu kamu dewasa, kamu langsung bertemu dengan bapakmu. Ya? Kek... Sudah, percayalah sama kakek. Sekarang nikmati saja masa kecilmu, ya? Masak anak-anak Lanang itu tidak enak, kek. Siapa bilang Den Lanang itu tidak punya teman? Coba kamu lihat di luar. Siapa yang mau ketemu kamu? Aki tahu siapa yang mau bertemu dengan Lanang. Sudahlah, Aden Lanang lihat saja sendiri di luar ya. Ibu
Ibu dan kakek tahu siapa yang mau bertemu dengan Lanang. Ibu nggak tahu. Sudah, siapapun dia, pasti dia akan menjadi sahabat kamu. Ayo, kakek Ayo, teman. Kek. Siapa, Ki? Sudah, lihat saja ya. Yuk. Bagus bunganya. Itu dia, Lanang. Bagaimana? Mau kakek yang tegur? Lanang, itu Sekar. Ayo kenal. Nah, Sekar, ini Lanang. Yang paman maksudkan itu. Ayo, kenalan. Kenalkan, saya Sekar. Saya Lanang. Benar, Lanang cakep. Bener kan Lanang cakep? Benar, Paman. Nah, kamu mau kan jadi sahabatnya? Mau. Sekar mau jadi sahabatnya Lanang. Bagaimana, Den? Lanang juga mau jadi sahabat Sekar. Nah, kalau begitu kalian berdua kan sudah cocok. Ayo salaman. Ayo. Ayo, boleh Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Ayo Sekar, ayo. Tunggu sebentar. Jangan jauh-jauh ya mainnya. Iya Paman. Ya sudah, sana. Hati-hati, anak. Iya Bu. Akhirnya, anakku mendapatkan teman. Iya. Iya. Kan kurang nih. Lalu semua deh. Kamu juga suka main air kan? Kamu mau aku ambilin? Iya mau. Tunggu ya. Mas pelan-pelan. Dapat. Asik. Mana kupu-kupunya? Nih, jangan sampai lepas ya. Ya, mau lepas. Tuh ada lagi tuh. Iya. Ayo. Awas pelan-pelan. Dapat lagi. Asik. Masih Sekar. Iya. Sekar lepasin ya. Iya. Ayo kita ambil lagi. Mudah-mudahan Sekar tidak takut dan kecewa kalau tahu Lanang bersisa. Itulah yang Bapak takutkan, Sekar. Itulah yang paling Bapak takutkan. Jangan khawatir. Sekar itu anak yang baik. Jiwanya lembut dan dia tidak akan menyakiti Lanang. Percayalah. Aduh, susah banget. Jatuh. Aduh, Sekar. Maaf, Sekar. Aku nggak sengaja. Ayo masuk. Ayo. Apa perlu Paman antar sampai ke dalam? Tidak usah, Paman. Sekar masuk sendiri saja. Ya sudah, kalau gitu salam saja buat ibumu ya. Iya, Paman. Hati-hati ya, Paman. Mama! Mama! Sini, Ma! Lihat, itu Sekar. Adik kamu udah pulang? Iya, Mama.
siapa yang antar? Yang nganterin pulang Paman Tirta kan? Jadi Mama nggak tahu kemana Sekar pergi? Ya tahu dong sayang, sebelum pergi kan udah pamit dulu sama Mama. Ah, Mama ini bagaimana? Bagaimana apanya? Jadi Mama nggak tahu kemana Sekar pergi? Sekar pergi ke rumahnya Lanang kan? Jadi Mama tahu kalau Sekar dibawa Paman Tirta ke rumah Lanang? Ya tahu dong sayang, memangnya kenapa sih Sekar nggak boleh berteman sama Lanang? Jadi Mama nggak tahu? Nggak tahu apa? Kalau Lanang itu... Paman Tirta tadi ngirim salam, Mah. Dia nggak mampir dulu sayang? Enggak, Mah. Kamu tadi gimana di sana? Ibunya Lanang baik banget, Mah. Begitu juga kakeknya. Lanangnya juga baik. Iya, Mas. Tadi dia nggak nyembur. Nyembur? Namanya juga ular. Masa ular nggak nyembur? Kok lu bilang begitu sih? Kalau Lanang itu ular. Kalau Lanang itu naga. Ah, Mas Sonong ini ngawur. Kalau tidak percaya, buka bajunya. Lihat lengannya. Kalau di lengannya itu ada sisik. Enggak ah. Kalau gitu, lihat betisnya. Kenapa betisnya? Di betisnya juga ada sisik. Sisik? Sisik ular, kalau enggak sisik naga. Sondong, kamu jangan keterlaluan. Aku bicara apa adanya, Mah. Kamu boleh nggak suka sama Lanang, tapi kamu jangan ngomong sembarangan soal anaknya Ki Wonoboyo itu. Nanti kamu bisa kualat. Kita buktikan saja, Mah. Buktikan gimana? Udah kamu gak usah macem-macem deh. Besok, kalau Sekar main lagi dengan Lanang, Sondong akan buktikan kalau Lanang itu bersisik. Kalau Lanang itu anak ular, bukan anak manusia. Kita buktikan saja besok. Sondong, Kok Mas Sondong begitu sih, Ma? biarin aja sayang. Kamu kan tahu kakak kamu memang kayak gitu. Ayo cepet Pagi. Aduh, Pagi. Ayolah. Aku ingin bertemu dengan Sekar lagi nih. Aduh, Pagi, ayolah. Gimana nih? Gimana ya? Aduh, Pagi, ayo cepat. Aku ingin bertemu dengan Sekar lagi nih. Aduh. Ayolah malam, nantilah pagi. Aku ingin bermain dengan Sekar lagi nih. Aduh. Lama banget. Tidak, kamu baru saja berkenalan, Lanang. Ibu takut apa yang ibu khawatirkan akan terjadi. Tidak, bagaimana jika nanti Sekar tahu kalau kamu bersisik, Nah? Bagaimana jika Sekar tidak mau lagi berteman denganmu karena sisikmu itu? Tidak. Pagi, aku ingin bermain dengan Sekar lagi nih. Ayolah Pagi. Lanang, Ibu, kamu jangan berharap terlalu banyak ya, Nak? Ya? Ibu bicara apa? Boleh saja kamu mengharapkan malam cepat menjadi pagi. Tapi kamu harus ingat, kalau malam berubah cepat menjadi pagi, maka pagi pun cepat berubah menjadi malam, anakku. Maksud ibu apa? Kamu boleh bergembira, bersahabat dengan Sekar, tapi kamu harus menahan diri, ya? Menahan diri bagaimana? Sekar yang baru kamu kenal itu nggak tahu kan kalau Lanang punya sisik di lengan dan betis? Apakah Sekar seperti yang lain, Bu? Menanyakan sisik saya? Enggak, menurut Ki Tirta sih Sekar tidak seperti itu. Tapi ibu takut kalau apa yang ibu khawatirkan akan terjadi. Tidak, Bu. Lanang yakin Sekar tidak akan seperti itu. Sekar akan menjadi teman baik Lanang. Doakan ya, Bu. Iya, anakku. Ibu akan selalu berdoa untukmu. Semoga Sekar yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Ya? Iya, Bu.
Lihat itu. Iya. Jadi banyak-banyakin stepnya. Apa-apa. Takut. Apa-apa, gak bakalan jatuh. Gak takut, Lana. Gak takut jatuh. Apa kalian gak kesal? Kalau adik kalian main sama anak ular itu, ya kesal. Lalu, apa mau kamu? Kita tunjukkan pada Sekar bahwa Lanang itu benar-benar punya sisik. Gimana caranya? Kita keroyok dia. Bantu aku untuk membuka baju, kaos kaki, dan sepatunya. Sekar bagus, setuju banget. Udah, kalau begitu, ayo kita cegat mereka. Ayo, tunggu. Jangan keroyok adikku. Ya iyalah. Tunggu, berhenti. Siapa itu Sekar? Ya Sekar aja yang hadapin. Ada apa, Mas? Saya mau buktikan kalau Lanang ini bersisik. Apa? Iya, saya mau buktikan kalau Lanang ini manusia ular. Celaka ini. Kalau aku melawan, kalau aku marah dan tidak bisa mengendalikan diri, aku pasti akan berubah menjadi naga. Tidak, aku harus menahan diri. Aku tidak mau Sekar tahu ada darah naga yang mengalir dalam diriku. Kenapa kamu diam? Kamu takut kalau Sekar tahu kamu itu bersisik? Jangan, Mas. Udah diam. Iya, kamu takut kalau Sekar tahu kamu itu bersisik. Di lenganmu ada sisik, dan di betismu juga ada sisik. Pasti menjijikan kalau ada manusia bersisik seperti kamu. Sudah, Mas. Udah, gak usah ikut campur. Kalian berdua pegangi Sekar. Kalian berdua pegangi Lanang. Udah diam. Hei, apa-apaan kalian? Hei, tunggu! Kamu tidak apa-apa kan? Siapa mereka? Dan mau apa mereka? Ini kek, Kamu tidak tahu siapa mereka? itu tadi Sondong kek. Sondong dan teman-temannya. Sondong? Sondong? Bukankah Sondong itu kakak kamu, Sekar? Iya, Paman. Mau apa dia? Sepertinya paman lihat tadi mau mengeroyok Lanang ya? Iya, Paman. Kenapa, ha? Kenapa kakakmu sampai mau meroyok Lanang? Anu kek, masalah paham sedikit. Kalau begitu, kakakmu itu, Sekar, tidak suka kamu bergaul dengan Lanang. Bukan begitu, Paman. Bukan begitu bagaimana, Lanang? Sudahlah, Paman. Yang penting kita berdua masih bersahabat. Iya kan, Sekar? Iya. Ya sudah, kalau begitu kita anggap kesalahpahaman ini selesai. Bagaimana, Pak? Ya, itu lebih baik. Tapi tidak ada salahnya kalau kita beritahu ibunya Sekar, supaya suatu saat nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Iya, kek. Lanang, kakek mau bicara. Kakek tahu kamu sudah berhasil mengalahkan kemarahanmu. Itu lebih baik. Kakek tidak mau ada korban lagi ya. Iya, kek. Sudah. Ayo, Sekar. Ayo. Sekali lagi tolong, beritahu Sondong bahwa kasakusuk tentang Lanang putra Ki Wonoboyo itu bersisik. Itu adalah kabar yang tidak bertanggung jawab. Baik, Ki. Saya akan memberikan pengertian sama anak saya yang bandel ini. Ya, kalau begitu, saya pamit dulu. Makasih ya, Ki. Sudah ya, Ndong? Iya, Paman. Ya, memang hari ini aku tidak bisa membuktikan bahwa Lanang itu bersisik. Tapi awas, suatu saat nanti akan kubuktikan kalau Lanang itu keturunan naga. Lanang, 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 Lanang. Kemana anak ini? Lanang, 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 Lanang. Iya, Bu. Sebentar, Lanang di kamar. Lanang? Lanang, kamu sudah rapi gini mau kemana? Lanang mau ketemu Sekar, Bu. Duh, hampir setiap hari loh kamu ketemu sama Sekar. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa gimana? Sondong kakaknya Sekar kan nggak pernah setuju sama kamu. Ya, biarin aja Sondong nggak setuju dengan hubungan kami, Bu. Tapi kalau Sekarnya mau gimana? Nah, kalau boleh gue beri nasihat, putuskan hubungan kamu dengan Sekar. Mumpung semuanya belum terlambat. Ibu, Lanang sudah terlanjur cinta sama Sekar, Bu. Begitu juga dengan Sekar, sudah terlanjur cinta sama Lanang, Bu. Lanang, masih banyak gadis yang lain, ya? Ibu, Sekar itu cinta pertama Lanang, Bu.
Cinta yang kami bina sejak kami masih kanak-kanak, Bu. Lanang, ibu tahu. Tapi ibu sepertinya melihat akan terjadi sesuatu. Segera putuskan hubungan kalian, ya? Kenapa Ibu bilang seperti itu sih, Bu? Lanang, dengarkan ibu. Bu, pokoknya Ibu tenang aja. Nggak akan terjadi apa-apa sama Lanang. Ibu percaya aja. Lanang pergi dulu ya. Dadah, Ibu. Lanang, Lanang dengarkan ibu, nak. Lanang. Lanang tunggu. Ada apa lagi sih, Mau Kek? kemana? Kakek mau bicara. Mau temu Sekar, Kek. Ibumu tadi mencarimu. Sudah, Kek. Tadi sudah ketemu. Tapi ini mengenai Sondong. Aduh, Kek. Udah, Kek. Kakek tenang aja ya. Lanang pergi dulu ya. Ya. Lanang, kamu pasti tidak akan menemui Sekar kalau kamu tahu apa yang direncanakan Sondong. Lanang, tunggu. Mas, apa perlu saya kejar? Sudah, tidak usah. Lalu bagaimana kalau Sondong benar-benar melakukan niat jahatnya itu? Itulah yang kutakutkan. Kok nggak ketuk pintu dulu sih, Mas? Oh. Jadi lu masih mau pergi sama Lanang itu ya? Iya, aku sudah janjian sama dia. Oh. Lu tuh emang nggak bisa dilarang ya? Siapa yang ngelarang aku, Mas? Pakai tanya lagi. Gue ini Sondong, kakak lu. Mas Sondong nggak pernah berubah. Hei. Selama lu masih berhubungan sama si Lanang, gue nggak akan pernah berhenti. Mas lihat kan, Sekar dan Lanang baik-baik saja. Ya kita lihat aja nanti. Lihat nanti bagaimana. Lihat aja nanti kalau dia jadi ular atau naga. Lanang tidak akan pernah jadi ular atau naga. Yang pasti Lanang adalah calon suami Sekar yang direstui oleh Mama. Hei, sini. Sini lu. Lu boleh aja ngomong kayak gitu. Tapi akan gue buktikan siapa Lanang itu sebenarnya. Gue cium di kaki lu. Kalau lu direstui sama orang tua, Mama. Hah, kita lihat aja nanti. Aduh, kenapa sih kamu ini pada ribut begini terus? Aduh, Ma. Sondong ini bukan anak-anak lagi, Ma. Memang benar, Ma. Sondong belum bisa buktikan siapa Lanang itu sebenarnya. Tapi, Ma, Sondong tidak akan berhenti begitu saja. Tidak akan. Mama, udah sayang, udah. Sabar ya, sabar. Udah, jangan dimasukin ke hati. Nanti kakak kamu juga pasti sadar. Pagi, Mas. Pagi, Den. Siap. Kenapa ketemu dia lagi? Mas, pagi, Mas. Pagi. Sekarang ada, Mas. Benar-benar nggak tahu diri lo. Dasar anak naga. Mas? Maafkan Mas Sondong ya, Mas? Nggak apa-apa kok. Jadi kita pergi. Jadi dong, pamit dulu sama Mama ya. Ini, Bung. Sekarang ngajakin jalan-jalan ke kota. Wah, kalau gitu kalian bisa seharian. Mudah-mudahan pulangnya nggak terlalu larut malam, Bung. Ya udah deh, kalau gitu kalian hati-hati ya sayang ya. Iya, Ma. Ya, Permisi, Bung. hati-hati ya sayang ya. Tunggu. Kalian nggak usah ikut. Kenapa? Hei, ini urusan gue. Hanya gue aja yang bisa ketemu sama guru. Udah, kalian tunggu aja, ya. Tunggu aja kalian di mobil. Oke. Ada yang ingin bertemu guru? Iya. Silakan, Mas. Terima kasih. Silakan. Iya. Dari mana kamu tahu kalau Lanang putra Ki Wanaboyo dari Sari itu bersisik? Guru, saya dan teman-teman saya sudah melihatnya sendiri, Guru. Tunggu sebentar. Benar. Lanang memang bersisik.
Tuh kan, benar kan guru? Itu berarti Lanang adalah Jaka Bening. Jaka Bening? Iya. Dia adalah siluman naga yang ingin sekali mengabdi pada manusia. Kalau Jaka Bening ingin mengabdi pada manusia, kenapa tidak langsung saja pada seseorang, pengusaha, atau mungkin pejabat? Nafsu membunuhnya lah yang membuatnya jadi gagal. Lalu? Itulah sebabnya kau kutuk dia menjadi pisau dapur. Pisau dapur? Lalu kutitipkan pisau dapur itu kepada Ki Wonoboyo agar bisa dijaga olehnya. Oh iya guru, saya tidak akan rela kalau adik saya menjadi istri dari siluman naga, guru. Kamu tenang saja, hubungan mereka tidak akan terus. Tidak akan terus bagaimana, guru? Ya, asal kamu berani. Dan itu pun kalau kamu bisa berhasil untuk membuka identitas sisik di betis dan lengannya. Baik, guru. Saya mau. Saya akan ajak teman-teman saya untuk membongkar rahasianya. Mempermalukannya. Oh iya, guru. Berikan saya pegangan untuk mengalahkan dia, guru. Cincin belum. Berikan padaku. Cincin? Pakailah ini. Jadi, dengan cincin ini saya bisa mengalahkannya, guru? Tidak, tidak. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan dia. Tapi setidaknya, dengan cincin ini, kamu bisa mengantarkan dia ke wujud aslinya. Oh iya, saya mengerti, guru. Jadi dengan cincin ini, dia bisa berubah menjadi siluman naga, begitu kan? Sudahlah. Lakukan saja apa yang telah menjadi keinginanmu. Nanti kau akan tahu sendiri jawabannya. Baik, sana. Ini yang saya cari-cari dari dulu. Ma, lihat, Ma. Ini sudah jam berapa, Ma? Di mana Sekar? Di mana? Sabar sayang, mungkin sebentar lagi mereka akan pulang. Sebentar lagi. Sebentar lagi kapan, Ma? Kita sudah 3 jam menunggu dia, Ma. Tapi mana dia, Ma? Mana Sekar? Saya takut, Ma. Saya takut mereka sudah terlalu jauh. Saya takut mereka. Tidak, Sondo. Lanang itu pria yang baik. Dia tidak akan berani melakukan apapun sebelum mereka menikah. Ma, Lanang itu siluman naga, Ma. Pokoknya saya tidak setuju kalau adik saya menikah dengan dia. Saya tidak mau mempunyai ipar siluman naga. Dan saya tidak mau mempunyai keponakan turunan dari siluman naga. Kamu udah keterlaluan. Nah, itu dia. Sondo! Hei, bro. Apa? Ayo ikut gue. Ayo. Hei, berhenti. Stop. Mau apa kamu, Mas? Keluar lu. Keluar. Mas, ada apa? Banyak ngomong lu. Diam lu. Sekar tidak suka dibeginikan. Keluar gak? Pegang dia. Diam lu. Ada apa ini? Diam lu. Gua mau buktikan kalau lu ini bersisik. Lepasin dia, Mas Sondo. Lepasin. Sekarang lu gak bisa melawan gua. Sekarang menurutlah. Buka. Sekarang. Lihat ini. Lihat. Ini sisik yang gue maksudkan. Lihat ini. Lihat. Iya, Mas. Iya. Nah. Sekarang lu baru tahu. Kalau dia ini manusia bersisik. Iya, Mas. Ma. Lihat nih, Ma. Calon menantu Mama. Lihat. Dia adalah manusia siluman ular. Iya sayang, iya. Tapi tolong, lepasin dia. Lepasin. Apa? Lepaskan. Baik. Saya akan lepaskan orang ini. Tapi sebelum saya lepaskan, saya akan beri pelajaran dulu. Jangan sayang, jangan. Angkat
bukan jodohmu. Kini, saatnya kamu menemui ayahmu di Muara Kaliprogo. Temuilah dia, nak. Baik, Bu. Selamat tinggal sekarang. Hati-hati, nak. Mana Kaliprogo itu? Di kegelapan malam seperti ini, aku tidak melihatnya. Kaliprogo. Di mana Kaliprogonya? Aku tidak melihatnya. Selamat malam saudara-saudara semuanya. Para tamu undangan dan para hadirin semuanya. Sekarang saatnya kita menari bersama. Musik! Silakan. berani masuk. Saya hanya bisa sampai sini. Siapa kamu? Saya Lanang, ayahanda. Saya Lanang, putramu. Putraku? Iya, dari Ibu Sari. Sari? Iya. Sari,
Yang harus kamu ingat, Sari, jaga baik-baik agar pisau ini jangan sampai kau pakai. Bukti kalau Sari telah melanggar pantangannya. Maksud Aki bagaimana? Bagaimana dengan putri saya, Ki? Dia hamil, Pak. Hamil? Jangan khawatir, karena kesalahan itu juga berasal dari saya, maka saya akan ikut bertanggung jawab. Lalu, apa yang akan Ki Wonoboyo lakukan? Apa? Saya akan menikahi Sari menjadi istri saya. Jadi supaya orang-orang tidak akan ribut lagi kalau melihat Sari sedang hamil. Tidak mungkin aku punya anak naga. Tapi kenyataannya, saya ini anakmu. Kalau benar kau memang putraku, buktikanlah. Dengan cara apa? Lingkarkan tubuhmu ke bukit depan sana itu. Lalu, kalau kamu berhasil melingkarkan tubuhmu ke bukit sana itu, menyatukan ekor dan kepalamu di bukit itu, maka barulah ku akui kalau kamu sebagai darah dagingku. Lanang Sama. Itu bukit yang aku maksud. Lingkari bukit itu. Baiklah, mohon doa restu. Ya, kelihatannya inilah saatnya aku miliki pusaka itu. Tidak mungkin aku melingkari bukit itu. Tapi, untuk bisa diakui aku sebagai putranya, aku harus mengerahkan seluruh kekuatan dan akalku. Iya, aku harus berhasil. Belum! Ekor dan kepalanya belum menyatu! Iya, dikit lagi. Apa boleh buat? Aku harus menjulurkan lidahku untuk menyambung kekurangannya. Ya! Bagus! Bertangkap! Iya, inilah pusaka sakti.